of you, my heart is made anew. Jesus, in you, your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Yes, oh Lord, you've won my heart, oh God, oh God. Yes, you've won my heart, oh Lord. I will respond, I will respond with worship to you, to you. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, oh God. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, let it fall, oh God. Immerse me, Lord. Immerse me, immerse me, Lord. Oh, immerse me, God. Immerse, oh. Your love is a flood, and I'm caught in the current of living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. Taking me over, you have won my heart. Kasih yang tak ingat pelanggaran kita, walau maha tahu tak dihitungnya. Dibuang ke lautan dalam tak bertepi. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Panjang sabarnya tuh kita yang hilang, lembutnya sang Bapa memanggil pulang.
Dia sambut yang rendah, lemah dan keji. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Kemurahan yang Dia limpahkan kita, darah dan nyawa-Nya yang bayar harga. Hutang yang tidak bisa kita ganti. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan,
atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Yang datang cuma satu orang. Shalom RGCC. Baik, 2 orang. Shalom RGCC. Puji nama Tuhan. Datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita. Oh, puji Tuhan enggak ya ternyata. Datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit dari tempat duduk Anda. Kita mau sama-sama membaca ayat di Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Bisa baca bersama saya? Oke, 3, 2, 1. Haleluya, pujilah hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya.
dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Masih kuat bangkit berdiri? Puji nama Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kita hari ini yang kita naikkan itu bukan untuk kita, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk diri kita sendiri. Kita ada bisa berdiri tegak, kita bisa memuji meninggikan nama Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. So sudah selayak dan sepantasnya kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami, untuk setiap kita. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih-Mu yang sungguh besar atas setiap kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Walaupun kami adalah manusia berdosa, manusia yang tidak setia, tapi Engkau tetap setia untuk kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh besar untuk setiap kami Tuhan. Karena kami boleh datang dengan segenap hati kami. Kami mau memberikan tubuh jiwa kami Tuhan di hadapan Engkau. Untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dan aku. Kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku, memenuhi hatiku. Karena hidup bersama-Mu, ikut kehendakmu, aku aman dalam naungan kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
Pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, pulihkanku dengan darah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, pulihkan dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau besar, tiada layak seperti Engkau. Kau menaikkan pujian kami Tuhan, kami mau naikkan sembah kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh besar atas setiap kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sepanjang hidupku. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh, sepanjang hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Aku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau. Oh, ku sembah.
bersyukur akan kasih setia Tuhan. Katakan amin. Masih siap memuji Tuhan? Masih penuh sukacita dalam memuji Tuhan? Kita mau sama-sama puji Tuhan dengan penuh sukacita. Semua tepuk tangan di atas kepala RCCC. Semua pujikan, pujian syukurku, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara semua. Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang semua. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku, menaikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup Bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau segala-galaku. aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. selamat menari buat Tuhan. Semua pujikan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Are you ready, RCCC? 1, 2, 3, say. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Oh, 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 bersuka dalam, say, Yesus Kau kekuatanku. Oh, oh, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. mulialah nama-Mu, Hanya Engkau, Kaulah sukacitaku. Mulia nama-Mu,
sukacitaku. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita gak ada yang bisa mengukur kasih Tuhan. Amin. Kita mau undang koreografer ternama. Coba tebak koreografer ternama. Kita sambut Rahelani Sutanto. Di mana kan dia berada? Mari Rahelani. Siapa? Rahelani. Ayo Rahelani. Kita mau sama-sama memujikan lagu ini. Bawa mic. Suaranya bagus. Kita mau tolong disambut ya. Semua harus ikuti gerakannya Celani, oke? You ready? Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Semua ikuti Celani. Panjang dan lebarnya melebihi. Semua jauh tinggi mengatasi langit. Dalam yang tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Semua kasih setiamu besar selamanya. Semua tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih. Oke, thank you. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, say, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sama di sisi joget, hey! Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, hey! Ajar kekuatanmu, besar anugerahmu. Besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, oh, oh. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar Selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Semua yang bersyukur, hatiku bersyukur. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar kekuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhentiku memuji namamu. Saya mau dengarin sisi pujikan. Hatiku bersyukur. Kemana dari sisi? Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar kekuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setia. Tiada terukur besar kasih setia.
setiamu Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Semua kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. RJCC, kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan, nggak usah duduk dulu karena kita mau berdoa buat adik-adik Rocky. Mari adik-adik Rocky. Cek cek. Rocky, ayo semua ke depan. Oke. Bapak Ibu, di depan kita ada generasi yang Tuhan sudah percayakan buat gereja lokal di tempat ini untuk kita bagikan Injil kepada mereka sejak mereka masih kecil. Oke, mohon tenang. Oke, mari kita mengarahkan tangan kita mau berdoa memberkati anak-anak di depan ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anak-anak di tempat ini. Anak-anak yang telah Tuhan percayakan untuk kami gereja lokal di tempat ini, untuk kami beritakan Injil-Mu kepada mereka. Tuhan, di hadapan kami anak-anak ini usianya masih kecil, mungkin kami terlihat mereka belum mengerti apa-apa, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu, Roh yang besar itu tinggal di dalam mereka. Mereka boleh mengerti setiap Injil yang boleh diberikan dari kakak-kakak Rocky. Mereka boleh mengerti sesuai dengan bahasa yang Engkau terjemahkan masing-masing di dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan melalui setiap Injil-Mu yang boleh diberikan, mereka boleh mengerti betapa besar, betapa dalam, luas, lebar, tingginya kasih Tuhan atas mereka. Mereka boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Mereka boleh mengasihi Engkau lebih daripada mereka mengasihi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah ibadah mereka hari ini, mereka boleh bersuka cita menikmati Engkau bersama-sama dengan teman-temannya melalui setiap pujian, melalui setiap permainan atau apapun aktivitas mereka. Berkati juga Tuhan setiap guru Rocky yang akan mengajar, yang mendampingi mereka. Biarlah hikmat-Mu turun atas setiap guru Rocky, dapat memberikan setiap bahasa yang mereka penjelasannya mereka yang akan mereka sampaikan kepada anak-anak ini. Mereka boleh terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak di tempat ini. Setiap anak-anak Rocky yang siap untuk sekolah minggu katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom RJCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami. Dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RJCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RJCC.
Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus. Shalom warga kerajaan. Kalau kita minta dari Tuhan jangan yang kecil-kecil. Mintalah yang besar. Mazmur 2 mengatakan mintalah suku-suku bangsa. Di situ dikatakan etnis ya, suku-suku bangsa. Dan kita tahu ada seorang pahlawan iman di tengah-tengah kita. Ibu Stin Yumame, gembala daripada Rock Merauke, saudara. Suami dari beliau, Bapak Yumame, dulu camat di Bovendigul, pernah jadi bupati Kabupaten Mapi. Dan pada waktu berdoa, diperhatikan, ketika berdoa kita mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus Ibu Stin untuk pergi ke suku Korowai Kombai. Korowai ini tinggal di atas pohon, ya. Mungkin untuk dulunya untuk menghindari binatang buas, kan banyak binatang buas di sana. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka hidup sangat miskin karena tanah mereka tidak menghasilkan makanan. Kita mungkin tidak bisa bayangkan ya, yang di Indonesia, maksudnya Jawa, di Bali, dimanapun. Tapi ini benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi this is the key, yaitu berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Ketika Ibu Stin masuk ke sana, karena dia istri bupati waktu itu, maka polisi dan tentara mau menjaga beliau. Dan dia berkata, nggak usah ikut, saya datang supaya mama, dan saya datang supaya ibu. Dan ketika beliau mendekati suku ini, dan saudaraku, terjadi pertobatan hampir massal, hampir saya bilang. Yaitu banyak sekali yang bertobat. Lalu diajak datang pada Tuhan, mengaku dosa tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Bahkan zaman dulu saya dengar itu juga kanibal. Dan ketika mereka meminta ampun dan memberkati tanah mereka, saya bersaksi dalam nama Yesus. Bagaimana Ibu Stin cerita, tanah itu dari gundul, daripada sama sekali tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan kesuburan kembali. Kalau kita bicara soal tanah, Tuhan juga berbicara tentang diri kita. Kita tahu bagaimana saya sendiri nggak punya anak secara jasmani, tetapi kesuburan tidak ditarik oleh Tuhan. Dan kita lihatlah apa yang Tuhan kerjakan, anak-anak rohani kita. Dari bumi di daerah suku itu, apa yang terjadi? Kacang panjangnya betul-betul panjang, 1 meter saudara. Inilah transformation yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, misiologi dan sebagainya. Yang mereka katakan ada di Amerika Latin, di Afrika. Di Indonesia juga terjadi. Apa Tuhan peduli dengan bumi yang ini? No. Dia juga, He will heal your family. Dalam kehidupan saya dulu terlibat kuasa kegelapan. Hanya kenapa? Sungkan. Saya diajak teman saya yang pejabat Kota Madia ya, Surabaya waktu itu, untuk ketemu dengan teman-temannya pejabat-pejabat, tapi mereka semua mencari kuasa-kuasa kegelapan. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Gara-gara dikasih 1 keris kecil, saya mengalami langit tertutup buat saya. Bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Apa yang saya kerjakan selalu gagal. Tetapi segala puji buat Tuhan. Ketika saya berbalik, God heal pertama myself. Yang kedua keluargaku. Dan yang ketiga kehidupan saya. Dan sekarang Tuhan memberikan satu ladang yang sangat subur di dalam Rock Ministry ini. Kalau itu saudara, resep ini masih berlaku buat setiap daripada kita. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa yang jahat itu? Lawlessness, tidak menurut perintah Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Karena itu, be transformed, behold in Jesus name. Haleluya. Sebagai warga negara kerajaan, kita adalah umatnya Tuhan. Dan kita boleh datang pada Raja kita yang murah hati itu. God bless you all. Amin. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah ciptaan yang baru. Hidup kami bukan tentang kami lagi,
Tetapi karena Engkau yang besar dalam setiap kami Tuhan, kami Engkau kuduskan, kami Engkau sempurnakan dengan kasih-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau, Injil-Mu yang menjadi kekuatan dan harapan kami dalam setiap aspek hidup kami. Aku telah diselamatkan, dosaku diampuni oleh Yesus penebusku. Bagiku Dia telah mati. Oh, merdunya kabar Injil di telinga pendosa. Sejak pertama ku dengar, kini dan selamanya. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya di dalam Kristus. Aku ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Hidup bukan aku lagi, namun Kristus dalamku. Dia terus sempurnakanku, semua atas anugerah dari Dia, oleh Dia, baginya segala mulia. Haleluya, haleluya. Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Injil Kristus, karena Injil Tuhan harapan setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Untuk selamanya di dalam Kristus. Bapa harapanku dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam-Mu Yesus. Hatiku bersuka. Dia dikasihi, di matanya berharga, lebih dari yang ku tahu, yang pantas ku terima. Berjubah kebenarannya, pulang pada Bapa yang berlari memelukku dalam kasih-Nya. Tiada yang dapat pisahkan aku dari kasih-Nya.
hatimu. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, di dalam Kristus untuk selamanya. Di dalam Kristus untuk selamanya. Di dalam Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Begitu dahsyat dan luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan dan gagah kami. Ketika kami boleh hadir di tempat ini, itu karena pertolongan kasih kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kami percaya itu semuanya adalah anugerah yang berasal dari Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, biarkanlah hati pikiran kami tunduk di bawah kaki salib-Mu. Biarkanlah Engkau sendiri yang berotoritas penuh. Engkau sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu. Engkau yang menyatakan diri-Mu. Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu. Tuhan yang menyatakan pewahyuan untuk setiap kami di tempat ini secara pribadi. Biarkanlah kasih setia-Mu itu Tuhan boleh berperkara pada saat ini bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Biarkanlah hamba-Mu yang menyampaikan firman merupakan perpanjangan dari cinta dan kasih-Mu berbicara secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, atas pertolongan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh suatu hal yang luar biasa jika pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk bisa beribadah di tempat ini. Saya sungguh mengucap syukur untuk itu semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini boleh dibantu dulu sekali. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi suatu hal yang akan akan membuat kita tersadar betapa kita ini sebagai manusia itu tidak memiliki kuasa apapun atas hidup kita. Nah, kita akan punya satu pembahasan firman Tuhan. Oke, wait dulu. Ini masih deng. Kita mau bahas apa ya? Jeng gitu kan? Wah, hari ini kita akan bahas satu pokok pembahasan firman Tuhan. Saya beri judul Choose Life. Nah, choose life, pilihlah kehidupan.
Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu saat ini saya tanya, Bapak Ibu memilih kehidupan atau kematian? Maka mungkin saat ini secara gampang jawabannya adalah kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu dan sadar bahwa sekarang ini in this day, banyak sekali orang ini mempertimbangkan untuk mati. Kalau ditanya why, kenapa? Sebegitu beratnyakah hidup sampai pemikiran ini tuh bisa muncul. Nah, wah langsung di-spill ya, bolehlah. Oke. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ini adalah perkataan Musa. Perkataan Musa kepada bangsa Israel yang ini sudah di ujung mereka ini masuk ke tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa Musa ini tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia sudah membersamai gitu ya, membersamai para bangsa Israel ini di ujungnya. Dia tidak beri kesempatan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini adalah pesannya Musa sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Pada masa itu pasti bangsa Israel itu sangat paham bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bagaimana tegar tengkuknya kehidupan mereka dan bagaimana setianya Tuhan. Sampai pada akhirnya janji ini diberikan. Dan ini seperti pesan bahwa ini bukan akhir. Ketika kamu masuk ke tanah perjanjian, ini bukan berarti ceritamu dengan Tuhan itu berhenti. Ini adalah next-nya. Apa kemudian ketika semua hal yang menjadi mimpi bangsa Israel pada saat itu digenapi, apa yang akan mereka lakukan? Nah, Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Mari kita boleh membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Ini bukan sesuatu hal itu yang bersifat pilihan. Ketika Abraham menyatakan, kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Kata pilihlah kehidupan ini merupakan suatu kalimat perintah. Jadi ini bukan opsional. Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang hidup dan kehidupan, maka apa sih yang terlintas? Oh pilih hidup, wah berarti aku akan memilih untuk mulai hidup sehat. Aku akan memilih untuk mulai makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Aku akan mulai mengusahakan segala macam cara untuk cek kesehatan. Wah, kalau segala sesuatunya itu terkontrol, maka aku akan hidup dan hidupku lebih lama. Tapi ternyata konsep ketika kita berbicara kehidupan di perikop Ulangan 34 itu tidak hanya sebatas seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah nah, kenapa hilang gambar ini?
kehidupan itu berbicara berkat. Kehidupan itu berbicara mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Dan hidup kita akan bertambah banyak dan berkat itu melimpah atas diri kita dan keturunan kita. Lalu ketika kita dipertanyakan gitu, loh berarti bagaimana caranya aku tahu bahwa aku ini sudah memilih Tuhan? Bagaimana aku tahu bahwa kehidupanku itu sudah berpaut kepadanya? Mungkin ini menjadi suatu hal yang bias gitu ya. Wah, gampang sekali orang mengatakan hatiku sudah terpaut kepada Tuhan. Hidupku adalah milik punyanya Tuhan. Dengan mudah kita bisa memperkatakan itu. Tetapi bagaimana ketika diuji lagi kedalamannya? Nah, pada hari ini ada satu tokoh Alkitab yang tercatat. Ini menggambarkan, ini kita bisa analogikan menggambarkan tentang bagaimana sih seorang pribadi ini itu memilih hidup, memilih Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bisa tolong? Ya, tidak mau. Tokoh yang kita akan bahas berikut ini adalah Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini tertulis di Alkitab itu ada di 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 33. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop ini, maka mari kita baca bersama, kita buka dulu Alkitab kita. Maka kita akan mendapati sebuah rangkaian cerita di mana dimulai dari Yosia siapakah ini, kemudian dia menjadi sebuah pemimpin negara dan dia melakukan perubahan besar dan pada akhirnya itu akan menggambarkan secara keseluruhan cerita bagaimanakah contoh salah satu tokoh Alkitab yang digambarkan memilih kehidupan di dalam kehidupannya. Oke, saya akan bacakan di 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, baik, karena sudah muncul mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Bapak, Ibu, Saudara, usia berapakah Yosia ini memerintah sebagai raja? 8 tahun. Itu berarti SD kelas 2. Memerintah sebagai raja. Dan 8 tahun berikutnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lihat ya, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Berarti pada usia berapakah dia mulai mencari Tuhannya? 16 tahun. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu di cerita ini bahwa Yosia ini hidup di lingkungan yang tidak punya role model spiritual life. Dia tinggal di negara, di bangsa
di mana penyembahan berhala itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Patung-patung sesembahan menjadi sesuatu hal yang selalu ditemukan di sana. Lingkungan di mana Yosia itu tinggal, itu adalah bangsa yang jauh dari Tuhan. Pada usia 16 tahun, dia memutuskan sesuatu yang berbeda. Dia tidak mengikuti arah lingkungan di mana dia tinggal. Dia memiliki kerinduan hati untuk menerobos arus yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita tidak akan pernah bisa memutuskan di mana lingkungan kita berada. Lingkungan pekerjaan kita. Kita tidak bisa memutuskan keluarga kita itu adalah keluarga yang seperti apa. Kita tidak bisa memutuskan bagaimana sikap orang lain itu bisa memberikan efek di dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kontrol atas kehidupan orang lain dan lingkungan tempat kita berada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memutuskan kemanakah hati kita terpaut. Yosia tidak memiliki alasan yang mendukungnya untuk hidup benar. Dia bisa saja berkata bahwa ya sudah, ini adalah lingkunganku ya seperti ini. Kalaupun aku begini berarti ya enggak apa-apa. Karena semua orang melakukannya. Kalaupun aku melakukan sesuatu yang tidak benar sekalipun ya enggak apa-apa. Karena semua orang melakukannya. Tetapi dengan budaya, di tengah-tengah budaya yang rusak, di tengah-tengah situasi lingkungan yang tidak mendukung ke pertumbuhan rohaninya, dia mengambil keputusan untuk berjalan melawan arus lingkungannya. Lingkungan memang dapat mempengaruhi kita. Dikatakan pergaulan yang buruk bisa mempengaruhi kebiasaan yang baik. Tetapi selama hati kita tidak terpaut, selama kita bisa berdiri teguh dan kokoh dengan apa yang menjadi prinsip kehidupan kita di dalam Tuhan, seharusnya kita bisa menangkis setiap serangan-serangan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak membentuk dan membangun kita. Lalu apa yang kemudian terjadi ketika pada akhirnya Yosia ini memutuskan untuk mencari Tuhan. Mari kita baca lanjutan dari ayat firman Tuhan ini. Ya, kita lanjutkan ya pembacaan kita. Kita lanjutkan pembacaan kita di 2 Tawarikh 34 ayat 14 sampai 19. 1, 2, 3. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di hadapan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Bapak Ibu Saudara nanti wajib hukumnya untuk membaca keseluruhannya dari 2 Tawarikh 34 ini. Ini menjadi suatu kesatuan cerita dari ayat 1 sampai 33. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dari kehidupan Yosia ini adalah ketika dia dalam masa pemerintahnya itu ceritanya itu memperbaiki bait Allah. Pada saat bait Allah ini diperbaiki begitu ya, jadi dikumpulkannya lah uang dari para orang-orang yang ada di sana untuk memperbaiki.
poinnya adalah ketika bait Allah ini ingin diperbaiki, ternyata pada saat memperbaiki itu ditemukannya kitab Taurat yang sudah lama hilang. Jadi saya bisa bayangkan berarti pada masa sebelum kitab Taurat itu ditemukan, tidak ada hukum yang menyatakan atau dinyatakan kepada jemaat. Dan ketika pada akhirnya kitab itu ditemukan, lalu dibacakan di depannya Yosia, raja mendengar perkataan Taurat itu dan mengoyakkan pakaiannya. Ketika firman itu disampaikan, mengoyakkan pakaian pada masa saat itu memiliki makna yang sangat dalam. Itu memiliki makna kedukaan, penyesalan, pertobatan, di mana pada saat firman itu disampaikan, Yosia ini tidak defend, tetapi dia ini melihat kepada dirinya sendiri dan meresponi pembacaan firman itu. Jadi ketika kita baca nanti di satu perikop dari ceritanya Raja Yosia ini, maka bait Allah diperbaiki. Kemudian kitab Taurat itu kemudian ditemukan. Firman dibacakan di hadapan raja dan Yosia mengoyakkan pakaiannya bahwa tanda dia berduka. Dia menyadari bahwa ternyata hidupnya, hidup bangsanya itu jauh dari jalan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita saat ini juga sering diperhadapkan dengan dua hal ini. Mengetahui firman dan versus mendengarkan firman. Ketika firman Tuhan kita dengar, ketika kita membaca firman, lalu bagaimanakah cara kita meresponi firman itu? Apakah firman yang kita dengar pada akhirnya itu hanya sebagai tambahan informasi? Apakah itu hanya sebatas knowledge? Itu hanya sebatas, oh jadi ceritanya Yosia ini begini ya, oh jadi janji firman Tuhan ini begini ya. Mungkin ketika mendengar kebenaran firman Tuhan kita mulai memikirkan keluarga kita, wah coba kalau suamiku dengar firman ini, coba kalau istriku dengar firman ini, coba kalau anak-anakku dengar firman ini. Tapi apakah kita juga pernah ada dalam sebuah posisi bahwa apakah yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ingin bicarakan kepadaku? Yosia memberikan respon ketika dia mendengarkan kebenaran firman, itu meresponi secara pribadi terlebih dahulu. Menangkap firman, firman yang kita dengar kadangkala bisa berkata bahwa kamu dipulihkan, kamu dibebaskan, kamu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ada firman yang menyatakan berhenti, stop, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka ada firman yang kita dengarkan itu bisa memberikan penghiburan. Namun ada juga firman yang kita dengarkan itu untuk menyingkapkan kesalahan. Untuk membuat kita sadar bagaimana seharusnya kita harus merespon, bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi pada pagi hari ini kembali lagi kita diingatkan, ketika kita mendengarkan firman, kebenaran firman Tuhan, jangan pilih-pilih. Jangan pilih yang menyenangkan telinga kita saja. Tetapi manakah firman Tuhan yang membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita akan baca lagi ya, ini terakhir dari perikopnya sampai ke 33. Lalu kemudian apa sih yang terjadi setelah Yosia ini mengoyakkan pakaiannya? Dia tidak hanya sekedar menangis bombay Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya tahu kesalahannya atau apa yang sedang dialami oleh kehidupannya atau bangsanya dan dia tidak diam saja. Pada Tawarikh 34, 2 Tawarikh 34 ayat 30 sampai 33. Mari kita baca. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam,
orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yosia tidak hanya mengoyakkan jubahnya, pakaiannya, tapi ada satu tindakan nyata yang dia lakukan. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan. Maka hal yang pada saat ini akan kita lihat lebih dalam lagi adalah choose life berarti choose repentance. Pilihlah pertobatan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara pertobatan, ada yang istilahnya tomat. Apa? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Kita tahu kita harus bagaimana, kita tahu seharusnya bagaimana, tetapi seringkali kita memilih untuk tidak melakukannya. Kita tahu kita salah, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sadar itu semuanya, dan kita menangisi itu semuanya, tetapi tidak ada aksi nyata. Suatu ketika saya berkendara begitu ya, saya pergi ke sekolah tempat saya bekerja itu naik mobil. Karena setiap hari dilakukan, maka secara otomatis badan ini itu enggok-enggokannya jalan gitu loh. Itu tuh sudah secara otomatis akan mengikuti. Nah, suatu saat itu saya tidak ingin pergi ke sekolah, saya tidak ingin pergi ke tempat kerja saya. Saya ingin menuju ke daerah yang lain, yaitu di daerah Dieng sana, begitu ya. Tempat kerja saya di Tidar, gitu. Nah, karena secara otomatis, maka saya kayak kehilangan orientasi, begitu. Jadi kemudian secara otomatis badan ini yang ngikut aja. Kemudian tersadar, loh, ngapain? Kok aku belok sini? Salah satu bentuk pertobatan bisa kita analogikan seperti ini, itu seperti ini. Kita sadar, oh aku salah nih. Lalu apa yang terjadi? Oke, pertama kita menyadari dulu bahwa kita melakukan kesalahan. Maka apa yang terjadi? Saya akan ngecek, loh mungkin kita akan ngecek map, kita akan ngecek apa itu namanya Google GPS gitu ya. Oh, aku harusnya ke arah sini, bukan ke arah situ. Salah satu hal yang kita lakukan setelah kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, kita cek benernya bagaimana, benar ya. Lalu tidak berhenti seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ini yang paling esensi yang harus kita lakukan. Kita putar balik. Kita nggak mungkin sudah tahu bahwa kita ini salah, kemudian kita sudah cek GPS-nya, kemudian kita gas saja menuju ke sana. Yang akan kita lakukan apa? Kita pasti akan putar balik, kemudian mencari jalan yang seharusnya untuk mencapai tujuan.
Namun seringkali meskipun kita ini sudah tahu kita salah, kita sudah cek, kita sudah menangis-nangis bombay, tapi kita kok masih ngegas aja. Kenapa kok kita tidak memilih untuk berputar dan tahu di mana seharusnya kita berada? Yosia tidak hanya mendengar firman, ia bertindak. Ia menghancurkan mezbah dan patung berhala. Pertobatan berarti berbalik arah secara nyata. Mungkin kalau sekarang kita ditanya, ya harus mengucap syukur ya saat ini tuh nggak ada loh mezbah, sesembahan dan patung-patung berhala di mana kita itu harus hancurkan. Oh, jangan salah. Modelnya Bapak Ibu yang saat ini itu yang berbeda. Modelnya yang saat ini yang kita harus hati-hati. Modelnya mungkin bukan lagi menjadi sesuatu hal yang bersifat fisik. Mungkin seharusnya memang ketika kita mau kembali lagi turn back, maka ada satu hal selain kita itu menyadari, ya kita harus mau melepaskan. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Entah itu kebiasaan lama, kepahitan, dosa yang disembunyikan, cara kerja yang tidak benar yang kita tahu itu harusnya A, tapi kita tetap melakukannya. Bagaimana kita berelasi dengan orang, harusnya itu sesuatu hal yang baik, tapi kemudian kita tahu bahwa relasi kita dengan orang tersebut kemudian ternyata toksik dan sebagainya, kita tahu. Tetapi kita enggan untuk melepaskannya. Kita enggan untuk bertindak berbalik arah. Lalu sekarang berhala yang muncul modelnya seperti apa? Segala sesuatu yang pada akhirnya menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itulah yang muncul sebagai berhala kita. Apa? Kalau kemudian ditanya, kita mengevaluasi diri kita, hal apa sih yang kita takut kehilangan? Hal apa sih yang merasa saya ini jadi tidak berharga jika saya tidak dapatkan? Hal apa sih yang bisa saya kejar saat ini? Kalau itu tidak dapat, itu membuat harga diri dan juga damai sejahtera saya hilang. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita? Harta benda milik kepunyaan kita? Loh, Kak, apakah salah jika memikirkan segala sesuatunya itu? Enggak salah, karena keluarga kita penting. Kita punya harta benda untuk melayani Tuhan penting. Kita menjalin relasi dengan orang penting. Yang menjadi permasalahan adalah ketika skala prioritas absolut kita tergantikan dengan itu semuanya. Baik itu pekerjaan, uang, keluarga, pelayanan akan menjadi berhala ketika kita mulai menyadari tanpa hal itu kita tidak bisa hidup dan tidak berharga. Yosia kemudian tidak hanya berhenti dengan dirinya. Apa yang dia lakukan? Respon pertama memang dia menyikapi dengan dirinya. Tetapi kemudian dia mengumpulkan bangsanya. Dia memperdengarkan kitab perjanjian. Dia mengajak. Pertobatan yang dialami oleh Yosia tidak hanya berakibat atau mempunyai efek pada diri Yosia saja. Mungkin Yosia bisa berkata, ya amin amin, kayak aku baik, wah untung aku sudah merespon dengan benar. Wah aku sudah mendengar kebenaran firman dan itu cukup. Dalam cerita Yosia ini kita diberikan teladan bahwa keselamatan
yaitu dengan memilih kehidupan, itu tidak hanya mempunyai efek terhadap dirimu sendiri, tetapi engkau dan keturunanmu. Ketika kita berbicara keturunan, itu tidak hanya secara lahiriah saja, tetapi siapa saja orang yang Tuhan telah percayakan ada dan hadir di sekitar kita. Ketika Injil itu kemudian disampaikan, firman itu diberitakan, kemudian kita mengalami cinta dan kasih-Nya Tuhan, kita mengalami bagaimana hidup kita diubahkan, kita mengalami cintanya, kemudian bertobat, dan kemudian kehidupan kita lebih berwarna karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Maka, bukankah kalau kita sayang keluarga kita, kalau kita sayang dengan orang-orang di sekitar kita, pasti Bapak Ibu memiliki orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu. Baik itu suami, istri, anak, keluarga, murid. Siapapun yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bagikanlah itu. Sampaikanlah, wariskanlah. Pilihan kita tidak berhenti pada diri kita sendiri. Yosia membawa umat itu kembali kepada firman Tuhan. Dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita mau membawa keluarga kita kembali kepada Tuhan? Membawa lingkungan kita, orang-orang yang kita kasihi kembali kepada firman Tuhan. Salah satu hal yang bisa kita wariskan ke generasi kita adalah keteladanan. Bagaimana pada akhirnya orang-orang tidak hanya melihat dan belajar dengan pemikiran mereka, akal budi mereka, tapi mereka juga melihat role model. Mereka bisa melihat teladan kehidupan. Mereka bisa melihat bagaimana orang tua mereka menghadapi suatu masalah. Mereka bisa melihat bagaimana orang tua mereka saling memaafkan. Mereka bisa melihat bagaimana orang tua mereka terus memautkan hati mereka di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Warisan iman ini adalah warisan yang tidak bisa dibayar dan harganya jauh lebih mahal daripada harta benda yang akan habis dimakan oleh ngengat. Maka saat ini apa yang menjadi warisan iman kita kepada generasi ini? Tidak hanya berbicara tentang seorang pemimpin yang membawa bangsanya, anaknya untuk melihat pribadinya sendiri. Tetapi seorang pemimpin yang membawa jemaatnya, bangsanya itu untuk kembali kepada Tuhan. Kepemimpinan rohani itu jauh lebih bisa dilihat ketika berbicara tentang keteladanan hidup. Ketika pemimpin rohani tersebut memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang itu harus hidup di dalam Tuhan. Hidup yang dipulihkan Tuhan akan menjadi saluran pemulihan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, kemudian ketika kembali lagi kita diperhadapkan, loh bagaimana kemudian memilih Tuhan itu? Kenyataannya memilih Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa hidup kita akan mudah. Kita tidak pernah mengalami masalah, pekerjaan selalu lancar, tidak pernah menangis ataupun merasa kehilangan. Tidak ada perkataan janji firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Memilih Tuhan realitanya tetap menghadapi masalah, tetap menghadapi konflik dan masa sulit. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Dia yang memberikan kekuatan dan penghiburan itulah kita sanggup mengatasi segala sesuatunya. Choose life tidak berarti choose an easy life. Choose life berarti choose God even when life is difficult.
Apakah kita akan tetap memilih Tuhan ketika janji atau kita berdoa dan itu belum terjawab? Apakah kita tetap memilih Tuhan ketika satu tekanan permasalahan dalam kehidupan kita itu menekan begitu dahsyat dan hebatnya? Apakah kita tetap memilih Tuhan? Bahkan di tengah-tengah keterpurukan kita berseru, Tuhan aku mengasihi Engkau, tetapi kenapa Kau izinkan masalah ini boleh terjadi dalam hidupku? Apakah di tengah-tengah ketertekanan dan kesulitan kehidupan kita tetap memilih Dia? Dan permasalahannya kita ini adalah manusia yang bahkan sangat menyadari keterbatasan kita. Kita tidak akan pernah sanggup bisa memilih kehidupan itu dengan kekuatan kita sendiri. Masalah manusia bukan hanya sekedar ketika contohnya adalah Yosia hidupnya seperti ini yang dialami dia sejak masa mudanya dia memilih Tuhan, bertobat, kemudian dia melakukan perombakan di dalam bangsa dan negaranya. Dia memberi teladan iman, dia memimpin dengan keteladanan dan membawa pada masa pemerintahannya bangsanya itu tidak masuk dalam tanah Babel. Itu apa istilahnya sampai hilang Kim? Pembuangan. Kita tidak hanya berhenti kepada pengetahuan itu Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kita tahu kok seharusnya kita harus bagaimana. Seharusnya kita itu baiknya bagaimana itu kita tuh sadar dan tahu. Karena yang menjadi masalah itu bukan pemikiran kita. Yang menjadi masalah adalah hati kita. Hati kita yang penuh dengan dosa. Dan ini tidak akan bisa selesai dengan pengetahuan. Contohnya, baik pilihlah kehidupan maka engkau akan hidup. Contohnya Hizkia seperti ini. Saat ini kita tidak bisa diperhadapkan pada jadilah seperti Hizkia. Karena pada akhirnya Hizkia hanyalah Yosia. Kok jadi Hizkia? Kok jadi Hizkia? Aduh, Yosia. Ya, jangan. Nanti hilang lagi. Yosia. Kenapa kok jadi Hizkia? Tadi itu saya mau ngomong kayak gini loh. Hizkia saja itu yang kemudian hidupnya itu terpaut pada Tuhan. Keturunannya itu kan kemudian Manasye, terus Amon, itu benar-benar hidup jahat jauh pada Tuhan. Kemudian Yosia gitu kan. Yosia ini karena dia tidak punya teladan dari bapak leluhurnya, kalau menuju ke Hizkia itu kan 3 generasi. Itu jauh begitu loh Bapak Ibu. Dan dia ini memiliki kerinduan hati di masa dia yang paling masa dia masih kecil. Nah, karena mau ngomong seperti itu jadi kebalik-balik Hizkia sama Yosia. Hizkia saja yang memiliki keteladanan iman itu ternyata tidak bisa membentuk keluarga dan bangsanya untuk mengikuti dia. Yosia pada masa pemerintahannya 31 tahun memang bangsanya itu tidak masuk dalam pembuangan. Tetapi pada akhirnya bangsa itu pun tetap masuk dalam pembuangan. Lalu pertanyaannya apakah kemudian pertobatannya Yosia ini itu tidak memberikan efek? Karena yang diubah pada akhirnya itu adalah pertobatan ke seluruh bangsa secara permanen. Dan Yosia tidak bisa melakukan itu. Kita memerlukan raja yang lebih berkuasa di atas Yosia. Yosia memang raja yang baik. Ia membawa reformasi, ia menghancurkan berhala, ia mengembalikan firman Tuhan kepada umat. Tetapi Yosia tetap manusia. Dan reformasi yang ia lakukan tidak menyelesaikan masalah dosa manusia untuk selama-lamanya.
Karena masalahnya bukan pada sistemnya, tetapi masalahnya adalah hati manusia yang terdalam. Dan kita tahu, kita memiliki Yesus, yaitu Raja yang sempurna. Yosia memilih jalan Tuhan. Yesus adalah jalan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yosia mendengar firman Tuhan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yosia membersihkan bait Allah dari penyembahan berhala. Yesus datang untuk menjadikan umatnya sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Yosia memimpin bangsa kembali kepada perjanjian Tuhan. Yesus mengadakan perjanjian baru melalui karya penebusannya. Yosia mati sebagai manusia, tetapi Yesus mati dan bangkit. Karena itu harapan kita bukan supaya menjadi Yosia, tetapi harapan kita adalah kita datang kepada Sang Hidup. Dan Sang Hidup itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Pilihlah kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memilih kehidupan berarti memilih Kristus. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan, Dia adalah jalan itu. Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, Dia adalah kebenaran itu. Kita tidak memilih Kristus agar kita hidup menjadi nyaman. Kita memilihnya karena Dia adalah kehidupan itu. Lalu saat ini Bapak Ibu Saudara, jika kita diperhadapkan kepada pertanyaan yang mendasar, apakah kita sudah memilih Yesus? Apakah kita sudah memilih Tuhan di dalam kehidupan kita? Seberapa besar firman Tuhan itu berpengaruh di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Seberapa besar kehidupan yang ditawarkan Kristus itu Bapak Ibu Saudara hidupi? Kehidupan yang pada saat ini ada, itu karena anugerahnya. Karena Sang Pemberi kehidupan itulah yang hidup di dalam kehidupan kita saat ini. Hidup di dalam Kristus. Mari kita tundukkan hati pikiran kita. Kita mau menyadari betapa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia yang telah memberikan hidupnya supaya kita hidup di dalam Dia. Mari kita memilih Dia. Mari kita memandang kebesarannya. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami tahu Bapa, bahwa kehidupan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Hari ini kita tidak akan bertanya, apa yang aku pilih? Tetapi siapakah yang aku pilih? Apakah aku masih memilih kenyamanan? Dan mengorbankan Tuhan untuk kenyamanan itu? Apakah aku masih mengutamakan kehendakku, keinginanku, harapan-harapanku? Ataukah aku memilih untuk tunduk dan taat atas kehendak Tuhan? Apakah aku lebih memilih mendengarkan apa kata dunia? Lebih memilih mempertahankan dosa? Lebih memilih untuk hidup untuk diri sendiri? Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Biarkanlah pada pagi hari ini Tuhan, kami diperhadapkan pada kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Kami mau memilih kehidupan. Kami mau memilih Engkau ya Tuhan. Kami mau memilih Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau datang kepadamu dan kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami membutuhkan anugerah. Kami membutuhkan pengampunan. Dan kami menerima kehidupan yang berasal dari Engkau. Dan kami tahu itu semuanya kami dapatkan melalui karya salib-Mu Tuhan. Injil yang Kau nyatakan, pengorbanan yang Kau berikan, memberikan pengharapan untuk kami bertahan untuk hidup. Karena Sang hidup itu tinggal di dalam hidup kami. Kami dimampukan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan kehidupan ini. Karena kami percaya kehidupan itu, Sang sumber hidup itu menyertai kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak patah semangat. Biarlah kami memandang kebesaran. Biarlah kami memilih Engkau Tuhan di tengah-tengah hal yang pada saat ini begitu menekan kami. Aku telah diselamatkan, dosaku diampuni oleh Yesus penebusku. Bagiku Dia telah mati. Oh merdunya kabar Injil di telinga bangsa. Sejak pertama ku dengar, kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan kesadaran kita. Mari naikkan doa pujian ini kepada Tuhan. Aku ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Hidup bukan aku lagi, namun Kristus dalamku. Dia terus sempurnakanku, semua atas anugerah. Dia oleh Dia, baginya segala mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya di dalam Kristus. Sepenuhnya dikasihi, di matanya berharga, lebih dari yang ku tahu, yang pantas ku terima. Berjubah kebenarannya, ku pulang pada Bapa.
Dalam kasih-Nya tiada yang dapat Memang benar, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya. Serukan. Haleluya. Haleluya. Injil Kristuslah harapanku. Haleluya. Haleluya. Selamanya di dalam Haleluya. Haleluya. Injil Kristus harapanku. Haleluya. Haleluya. Untuk selamanya di dalam Kristus. Untuk selamanya di dalam Kristus. Untuk selamanya di dalam Kristus. Mari kita melihat kedalaman isi hati kita di hadapan firman-Nya, bercermin dari firman-Nya, dan melihat kedalaman hati kita yang bobrok dan jahat ini. Betapa buruknya kita, betapa sering gagalnya kita, betapa sering tidak setianya kita kepada Tuhan, betapa sering kita mencuri kemuliaannya, dan banyak hal yang lain. Betapa kita menyembah berhala-berhala hati kita. Betapa kita sering takluk kepada berhala-berhala hati kita. Dan untuk orang yang seperti kita ini, kita layak menerima hukuman yang kekal selama-lamanya terpisah dari kehidupan, yaitu Allah sendiri. Tetapi kabar baiknya, Injilnya memberitahu kepada kita bahwa Dia sang kehidupan memilih kutuk, memilih kematian, supaya kita yang tidak bisa memilih kehidupan justru memperoleh kehidupan itu, bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita orang baik-baik dari keturunan baik-baik, tetapi karena anugerah. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus bukan hanya merobek jubahnya, tetapi justru murka Allah lah yang mencabik-cabik tubuhnya. Demi kita yang kadang-kadang kita bertobat lalu kembali lagi kepada jalan-jalan yang jahat, kembali lagi kepada pertobatan, kembali lagi kepada jalan-jalan yang jahat. Kita memang tidak mampu untuk melakukannya, tapi Dia yang sempurna, yang lebih besar, lebih mulia, lebih benar dari Yosia, Dia melakukannya untuk kita. Sehingga hari ini kita memperoleh kekuatan untuk kita bersama-sama melakukannya di dalam Kristus. Justru tirai terbelah, dirobek oleh Tuhan. Karena pertobatan manusia sia-sia, tidak mampu, tapi justru Dia yang benar. Dia yang disalib, Dia yang dikutuk, Dia yang dimurkai oleh Allah, merobek tabir bait suci dari atas ke bawah. Sehingga orang berdosa seperti kita bisa masuk, dilayakkan masuk ke dalam hadirat-Nya. Bukan karena kita baik, tetapi karena Kristus. Berjubahkan kebenaran. Karena Kristuslah yang menjadi jubah kita. Dia adalah bait suci yang sejati. Allah merombak bait suci yang pertama. Dia adalah bait suci yang sejati. Tubuhnya sendiri menjadi bait suci bagi kita semuanya. Bukankah ini kabar baik buat kita semua? Kita bukan Yosia. Kita adalah orang Israel yang menyembah kepada berhala itu. Kita adalah orang-orang Israel yang harusnya dikutuk, harusnya dihukum. Tapi justru oleh anugerah kita beroleh kehidupan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kehidupan ini. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat pengutusan, di mana engkau tinggal, di mana engkau ditempatkan. Biarlah berita Injil ini menjadi juga berita bagi kehidupanmu, bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau diubah, engkau juga diutus oleh Injil ini. Diberikan kemampuan. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah. Berkat dari Bapa, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Engkau selalu diberkati, diberikan kekuatan untuk engkau terus berubah di dalam Kristus. Di dalam masa-masa pengudusanmu, di dalam masa-masa penantian akan penyataan Raja yang setia, yang mulia itu, engkau dikuatkan oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh firman, dikuatkan oleh tubuh Kristus yang lainnya, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan kau tempatkan. Diberkati engkau di kampus, di sekolahmu, di keluargamu, di lingkunganmu, di mana saja engkau berada. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dinyatakan, dan pemulihan hidupmu juga menjadi teladan, menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan biarlah mereka juga mendengar kabar Injil ini, lalu berbalik kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan melalui kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar ada pengumuman tambahan, ada pengumuman. Saya kasih ke Benaya. Oke. Ya, shalom semuanya. Ya, mau nginfoin aja kalau kita tanggal 15 Agustus hari Sabtu ya, minggu depan itu jam 6 itu kita akan mengadakan KGC Celebration, di mana KGC Celebration itu buat ibadah anak-anak muda. Jadi teman-teman yang ada di sini, yang SMA, sekolah semuanya lah, kuliah, ya bisa ikut bareng bersama-sama ibadah bareng di tempatnya di MLI 2016 ya, itu salah itu masih ya tempatnya di MLI ya, di mana, di Lembah Dieng. Jadi nanti yang mau ikut mungkin bisa langsung aja ke Asyir nanti ya. Terima kasih.